Andong, kereta kuda khas Yogyakarta. Di masa awal keberadaan Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Andong punya peran sebagai alat transportasi utama. Namun, sejak hadirnya kendaraan bermotor, bergeserlah status Andong jadi kendaraan tradisional yang paling diminati wisatawan di kota gudeg ini. Ngadiono, salah satu kusir Andong di Jalan Malioboro. Setiap pagi, Ngadiono punya rutinitas khusus sama kudanya. Kudanya yang ia namai Sri Rezeki ini setiap pagi dimandikan. Sebulan sekali, kuku Sri dipotong dan dibersihkan. Ini sampai 1 bulan nih. Bersama 2 kuda lainnya, Sri diberi makan daun pohon kacang dan dedak. Ngadiono melakukan semuanya sendiri. Buatnya, rutinitas ini bentuk komunikasi antara dirinya dan kuda miliknya. Setelah makan dan mandi, Sri Rezeki siap berangkat. Perjalanan menuju ke Malioboro dari kediaman Ngadiono memakan waktu sekitar 1 jam dan harus melewati jalan yang padat kendaraan. Kalau Pak Ngadiono sendiri ini mulai berprofesi sebagai kusir Andong nih mulai tahun berapa? Dari tahun 85. Dari tahun 85. Berarti udah berapa tahun tuh Pak? 33. 34, ya 34 tahun berjalan. 33. 33 tahun. 30 tahun lebih lah pokoknya. Berarti Bapak melihat bagaimana Suasana. bentuknya Malioboro dulu. Betul. Gimana gitu ya? Bentuknya Malioboro dulu sampai dengan sekarang jauh beda. Kalau duluan belum ada orang, nah masih sepi. Kenapa sih Pak memilih profesi sebagai kusir Andong gitu? Karena enak. Karena enak. Kenapa tuh? Enaknya kerja ya bisa, apa ya boleh nggak kerja nggak apa-apa, kan punya sendiri. Kerja buat diri sendiri. Nggak ada yang ngatur. Berarti kan kalau dibandingkan tahun 70-80-an ya Pak ya? Dibandingkan sama sekarang, ongkosnya bedanya berapa sih Pak? Dulu tuh berapa sih Pak kalau Bedanya jauh sekali ya, tapi kalau dulu Malioboro tuh keliling baru 750.000 rupiah. Terus sampai 1.000 rupiah, sampai 1.500 rupiah. Sekarang 100.000 sama dulu 500, enak yang 500. Selain gelar daerahnya, Yogyakarta punya banyak kuliner yang istimewa. Ini salah satunya, belalang goreng. Belalang atau walang banyak hidup di dahan pohon jati dan semak yang banyak tumbuh di kawasan Gunung Kidul. Daripada jadi hama, diolahlah serangga ini jadi kuliner yang lezat. Bumbunya sederhana, bawang putih, cabai, dan ketumbar. Lalu digoreng kering hingga warnanya kecoklatan.
Penganan ini bisa ditemui di sejumlah titik di Kabupaten Gunung Kidul, terutama di pinggir ruas jalan menuju objek-objek wisata. Selain jadi cemilan, banyak juga rumah-rumah makan di Kabupaten Gunung Kidul yang menjual walang goreng sebagai lauk. Di sini salah satunya. Menu makanannya ada ayam goreng, sop iga, empal, sayur lombok santan, dan lain-lain. Tapi dua menu yang mencuri perhatianku, walang goreng dan kepompong pohon jati goreng. Di daerah lain, dua hewan ini nggak lazim untuk dimakan. Makanya kuliner ini tergolong ekstrim. Antara takut tapi penasaran juga gimana sih rasanya? Sebenarnya yang khas di rumah makan ini yaitu sego abang sama lombok ijo atau cabai ijo. Sego abang itu artinya beras merah, sego itu nasi, abang itu merah. Tapi yang menurut saya cukup ditunggu-tunggu nih untuk disantap justru belalang gorengnya. Belalang goreng yang khas di Gunung Kidul. Dan juga ini kepompong pohon jati. Ini tergolong makanan agak ekstrim ya karena serangga gitu loh, kurang lazim dimakan di tempat lain. Tapi kalau rasanya sendiri karena kepompong ini digoreng pakai garam sama cabai jadi rasanya gurih tapi pedas dan begitu digigit kayak ada bunyi tes gitu. Katanya sih itu isi perutnya gitu. Nah, tapi kalau belalangnya ini sendiri menurut saya rasanya mirip ikan teri karena rasanya asin terus kriuk-kriuk. Cocok banget buat jadi lauk terutama pas makan siang. Satu porsi belalang goreng atau kepompong jati goreng harganya Rp20.000. Sedangkan menu lain berkisar Rp5.000 hingga Rp40.000. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Yogyakarta selalu identik dengan kesultanan dan keraton. Bicara soal keraton, bukan hanya bicara soal bangunan, melainkan sistem pemerintahan dan juga tradisi. Selain tradisi pernikahan, tradisi yang satu ini juga nggak kalah penting bagi kehidupan masyarakat Jogja, yaitu mitoni. Serangkaian upacara adat Jawa yang dilakukan pada bulan ke-7 kehamilan. Saya berkesempatan untuk melihat tradisi mitoni di Ajeng Lupitasari, keponakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Rangkaian yang digelar super lengkap, penuh dengan syarat dan makna. Sungkeman, siraman, pecah kendi, pecah telur. Lujeng awit saking keparingipun Allah lan ingkang mutlak ing bebrayan ageng. Lajeng Kasta Dewi Ibu Tari Hadiwinoto Ibu Aslianti Bu Hadi Boyo.
Ada juga sejumlah penganan yang disajikan. Jajanan pasar, tumpeng, buah-buahan semua dibuat 7 buah atau 7 jenis. Simbolnya ketika his itu melahirkan karya. Yang saya tunggu-tunggu upacara ganti pakaian. Di hadapan tamu undangan, calon ibu mencocok-cocokkan baju sebanyak 7 kali. Saat ditanya apakah sudah pantas, para tamu diminta untuk menjawab belum pantas. Saat pakaian ketujuh dicoba, baru deh para tamu boleh menjawab pantas. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ada lagi upacara unik lain, yaitu jualan dawet dan rujak. Pembelinya ya para tamu, saya salah satunya. Ini tradisi jual dawet dan rujak yang dilakukan langsung oleh kedua calon orang tua. Belinya bukan pakai rupiah, melainkan pakai ini. Ini namanya krewek. Tapi kalau zaman sekarang bentuknya kayak gini, zaman dulu ini adalah pecahan genteng ataupun batu bata. Dan tradisi ini filosofinya adalah usaha kedua orang tua supaya bisa memenuhi kebutuhan anaknya kelak. Dan juga doa supaya keberadaan anaknya nanti membawa berkah yang banyak, baik untuk dirinya maupun untuk kedua orang tua. Ada juga tradisi lain yang mirip seperti tradisi kerajaan Inggris dan masyarakat Jepang, yaitu tradisi minum teh. Di Jogja, upacara ini disebut patehan. Warga umum bisa juga mengikuti upacara patehan di keraton kecil ini. Dengan membayar Rp125.000, mencoba sensasi upacara yang hanya bisa dinikmati oleh keturunan darah biru. Sugeng Soten, Sugeng Rawuh wonten ing Pendopo Agung Royal Ambarukmo Yogyakarta. Selamat sore Bu, ngersakaken teh punapa kopi Bu? Teh mawon. Sebenarnya, patehan adalah nama sebuah pendopo di dalam lingkungan keraton, tempat di mana tradisi minum teh dilakukan setiap pukul 4 sore. Hanya abdi dalam yang dipercaya menyajikan teh dan penganan sore bagi keluarga sultan. Beginilah rasanya kurang lebih jadi keluarga sultan, walaupun nggak persis di keraton aslinya sih, tapi kurang lebih begini tradisi minum teh atau patehan dilakukan setiap sore. Minumnya teh atau kopi ditemani sama snack jajanan pasar nih kayak klepon lalu lemper. Tradisi ini dibuat memang semirip mungkin seperti yang terjadi di keraton. Jadi ya kurang lebih bisa dibilang saya keluarga Sultan Gading. Dan sampai sedetail-detail seperti jalan harus jongkok itu juga dilakukan di sini. Jadi rasanya unik ya. Selain tradisi yang bentuknya upacara, ada juga tradisi yang bentuknya olahraga, yaitu jemparingan, olahraga memanah tradisional Jawa. Tradisi ini dulunya dimainkan oleh keluarga kerajaan Mataram. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai dimainkan rakyat sebagai olahraga, hiburan, dan usaha pelestarian budaya. Ini yang namanya jemparingan, panahan tradisional Jawa gaya Mataraman.
Kurang lebih sama sih, mirip dengan panahan pada umumnya, cuman ada beberapa hal yang berbeda. Salah satunya adalah seperti yang terlihat, saya pakai baju adat, yang laki-laki juga, dan posisinya duduk. Lalu yang berbeda adalah target atau sasarannya. Kalau biasanya bentuknya bulat, ini namanya bandul, itu lebih kecil ukurannya, jauh lebih kecil daripada panahan biasanya, makanya jauh lebih sulit. Dan posisi duduk ini juga membuat sangat berbeda rasanya. Wisata ke Yogyakarta rasanya sudah biasa kalau mainnya ke Pantai Parangtritis. Destinasi saya kali ini bisa dibilang lebih kekinian. Hamparan bunga berwarna-warni langsung menyapa kedatangan saya. Kebun bunga Resoinangun Garden memiliki berbagai koleksi bunga indah yang ditata rapi di pinggir sawah. Bunga matahari, marigold, kenikir, dan bunga kertas bikin lokasi ini semerbak. Ditambah lagi, banyak properti yang disediakan pengelola yang bikin pengunjung gak tahan mengeluarkan kamera. Ada kursi kayu, sepeda hias, hingga becak dan ayunan. Walaupun tergolong wisata buatan, taman bunga ini sifatnya musiman. Waktu yang tepat untuk datang ke sini adalah saat bunga baru bermekaran, yaitu setiap akhir tahun, bulan Oktober hingga Desember. Satu bukti bahwa alam bisa mendatangkan keuntungan bagi manusia tanpa harus merusaknya. Inilah objek wisata Kali Biru. Sebelumnya, kawasan ini kering dan tandus akibat pembalakan liar. Masyarakat desa dan relawan sepakat untuk menanam pohon dan mengembalikan kelestarian hutan. Tak berhenti sampai di situ. Mereka juga berinisiatif membangun fasilitas pariwisata seperti jalan setapak, toilet, dan panggung-panggung tempat wisatawan bisa mengabadikan momen. Untuk menunjang foto yang unik, seperti yang akan saya naiki ini. Wow, cukup ekstrim juga ya, berada di ketinggian untuk berfoto. Gimana ya nanti hasil fotonya? Itu dia perjalananku di Yogyakarta, daerah istimewa yang penuh dengan kesan dan makna. Kehangatan kotanya dan keramahan warganya buat saya tak sabar kembali lagi. Indonesia, bagus.